Sementara keluarga Mirna Salihin kecewa dengan tuntutan hukuman 20 tahun penjara terhadap Jessica Kumala Wongso. Keluarga berharap Jessica mendapatkan hukuman yang setimpal atas tindakan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Berikut wawancara dengan Arif Sumarko. Pada tanggal 5 Oktober 2016 yang lalu, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutannya kepada terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso selama 20 tahun penjara. Dan pihak keluarga dari almarhumah Mirna memberikan tanggapan mereka. Tentunya mereka keberatan dengan tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Lalu seperti apa tanggapan lebih lanjut dari pihak almarhumah Mirna Salihin? Dan bagaimana juga kehidupan mereka sebelum dan juga sesudah kepergian anggota keluarga yang tentunya sangat mereka cintai. Saya sudah bersama dengan suami dari almarhumah Wayan Mirna Salihin, ada Arif Sumarko. Apa kabar Mas Arif? Baik Mas. Baik, sudah memasuki masa tuntutan dari pihak JPU selama 20 tahun. Kemarin juga sudah sempat ke Kejaksaan Agung. Sebenarnya seperti apa keberatan dari pihak keluarga kepada tuntutan tersebut? Jadi gini ya, kemarin maksud kedatangan kami ke Kejaksaan Agung itu ya kita ingin berterima kasih aja gitu kan. Mereka kan bagaimanapun mereka lah yang membantu kita membuka terang benderang kasus ini. Cuman ya kemarin itu juga JPU sudah membacakan ya berbagai tuntutannya kan sudah dibacakan, melakukan dengan secara keji pembunuhan tersebut, dan itu dilakukan dengan racun sianida yang mematikan pelan-pelan dan membunuh Mirna secara kejam gitu kan. Dan juga perbuatan ini dilakukan oleh temannya sendiri. Bahkan terdakwa pun berkelit di persidangan gitu, berbohong dan memutarbalikkan fakta, mengaburkan fakta persidangan. Nah ini kan dan fakta yang maksudnya yang meringankan pun tidak ada gitu loh. Terus waktu dibacakan tuntutannya yang ternyata hanya 20 tahun ya kami kecewa gitu kan. Tapi sampai kapanpun tidak akan pernah puas dengan segala yang sudah terjadi seperti itu. Baik Mas Arif, kita tinggalkan suasana di ruang persidangan. Kita coba mungkin mengenang kembali saat-saat bersama istri tercinta almarhumah Mirna. Boleh diceritakan pertama kali ketemu saat itu? Saya pertama kali ketemu Mirna waktu itu dikenalin sama teman ya. Waktu itu sama kembarannya. Kita pergi nonton bareng gitu. Itu di salah Indonesia satu atau di Australia? di Jakarta. Di Jakarta. Di salah satu mall di Jakarta gitu. Ya pertama kenalan pun kan orangnya lucu gitu kan, dan sedikit clumsy ya, ceroboh gitu. Okay. Tapi apakah sudah ada kalau dibilang cinta pada pandangan pertama seperti itu, apakah sudah ada tanda-tanda seperti itu? Sudah mulai ada. Sudah mulai antara keduanya atau dari pihak salah satunya saja? Oh, saya nggak tahu dia ya. Tapi dari Mas Arif sudah langsung. Dari saya ya? sudah ada ya. Oke. Jadi waktu dia menghilangkan tiket itu kan ya kita ngelihatnya ya, oh ini orang ceroboh gitu kan. Cuman itu salah satu daya tariknya dia gitu loh. Karena dengan itu kan kelihatan gitu kan orang gimana gitu. Dan dia itu orangnya sangat kreatif. Oke. Jadi waktu pernikahan kita pun dia itu yang ngedekor semuanya gitu loh. Dalam artian yang segala macam invitation, terus dia ngeplanin semua dekorasi yang ada di di pelaminannya, kayak bunganya mau apa, warnanya apa. Dia tuh kreatif banget gitu, dan bahkan kado-kado yang sering dikasihkan ke saya itu luar biasa gitu karena dia buat sendiri. Itu bermakna sekali buat saya. Jadi karena semuanya diurus oleh mau sendiri. Mau beli dimanapun nggak ada karena cuma dia yang ada gitu loh. Karena jadi one unique individual gitu. Pemirsa, kepergian almarhumah Wayan Mirna Salihin karena kasus sianida tentu menjadi sesuatu yang menyedihkan, yang mendalam bagi orang-orang terdekat almarhumah, termasuk teman-teman dan juga pihak keluarga. Dan salah satu yang selama persidangan hingga berpuluh-puluh persidangan yang berlangsung, yang terus memperjuangkan keadilan bagi keluarganya adalah sosok saudari kembar dari almarhumah Wayan Mirna, yaitu Sandy Salihin. Seperti apa tanggapan pihak keluarga maupun pihak teman-teman dari almarhumah terkait dengan
kepergian dan juga tuntutan yang diberikan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Saat ini saya duduk bersama dengan saudari kembar dari Wayan Mirna Salihin, ada Sandy Salihin. Apa kabar? Baik. Baik. Selain itu ada juga sejumlah teman-teman dari Mirna, ada Santi, Flo, Tante Betty yang juga sudah bersama dengan almarhumah sejak masa kecil ya, Tante Betty, dari SD. Kemudian ada juga beberapa teman, ada Steph dan juga ada Jessie di sini. Oke, saya ke Sandy dulu. Sandy, 20 tahun diberikan kepada seseorang sebagai pelaku yang merenggut nyawa dari saudari kembar Anda. Tanggapan Sandy? Ya tanggapan aku sih gimana ya. Pas aku dengar itu pertama pas diumumin itu 20 tahun aja, aku sebenarnya nggak terima sih. Nggak terima, aku personally ya. Aku nggak tahu kenapa kok dikasih tuntutannya cuma segitu. Padahal kan katanya aku dengar sih kalau 340 itu kan pembunuhan berencana. Semestinya yang tertinggi itu kan hukuman mati atau hukuman seumur hidup kan. Jadi ya saya juga nggak tahu kenapa kok bisa kayak begitu gitu. Ya terima nggak terima sih ya mau gimana. Tapi kan kita masih lihat ntar, katanya vonis kan hakim masih ntar kan masih tanggal 21 Oktober katanya ya. Jadi ya kita lihat aja ntar gimana keputusan hakim. Berarti masih ada yang sesuatu yang mengganjal? Iya. Bertanya-tanya kenapa Karena cuma 20 tahun itu kalau menurut aku itu nggak sebanding sama nyawanya Mirna ya. Oke. Karena ini orang tuh jahat banget. Dia bisa get away with this itu menurut saya tuh jadi nanti bisa dicontoh sama semua orang dong. Jadi apalagi kemarin kan dengar-dengar juga berita ada 2 orang dibunuh pakai hal yang sama seperti Mirna, cyanida. Jadi gimana ini negara ntar kalau mencontoh orang seperti itu kan bahaya. Oke, tidak terima dengan hukuman 20 tahun yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Berarti bisa dikatakan kemarin pihak keluarga bersama Sandy juga menuju ke Kejaksaan Agung untuk bisa dibilang itu adalah sebagai bentuk perjuangan lagi untuk meminta hukuman yang lebih. Kita cuma minta penjelasan dari mereka gitu. Kenapa kok tuntutannya cuma 20 tahun gitu. Karena aku juga kan karena ya keluarga tidak terima, makanya kita ke sana, kita mempertanyakan. Jadi ya penjelasan mereka katanya memang mereka sudah pertimbangkan kayak 20 tahun itu ya fair buat both sides atau gimana. Saya juga kurang ngerti ya, tapi kalau saya personally tetap saya nggak terima gitu aja sih. Masih akan ada perjuangan selanjutnya untuk menuntut lebih tinggi lagi? Saya sih ikutin persidangan aja ntar, kan masih belum vonis. Saya masih percaya hakim kan bisa ngeliat sendiri di persidangan seperti apa. Semua bukti, CCTV, semua kan udah ditayangin. Itu menurut saya udah clear banget apa yang dia lakukan di sana. Di CCTV dia nyusun paper bag dengan janggalnya, itu dia ngomong ngaku depan hakim. Terus dia banyak nggak ingat, terus dia lupa, dia ngomong kan ke JPU pas ditanya. Tapi pas ditanya sama lawyernya sendiri, dia jawabnya lancar banget gitu. Nah itu yang saya bingung. Di luar ini adalah nantinya, ini adalah keputusan dari pihak majelis hakim. Ya. Kalau dari Sandy sendiri sebagai seseorang yang kehilangan saudari kembar, hukuman seperti apa yang seharusnya diterima oleh pelaku? Ya hukumannya yang seberat-beratnya, saya maunya yang benar-benar seberat-beratnya. Yang seadil-adilnya, soal orang yang kayak dia tuh, muka dia aja nggak ada penyesalan gitu. Dia melakukan itu, dia nggak mau ngaku. Ya menurut saya paling pantas seumur hidup atau hukuman mati. Berapapun hukuman yang diberikan, akankah ikhlas dengan hukuman yang diberikan? Saya nggak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas? Iya, karena seperti yang kita bilang, Mirnanya nggak bakal balik, jadi ya gitu. Oke, Sandy, kita tinggalkan seputar hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Sebagai saudara kembar dari Mirna, tentunya ini adalah sesuatu yang pasti menyakitkan. Ya. Sebagai seseorang yang dekat, apalagi sebagai saudari kembar seperti itu. Apa yang dirasakan hingga saat ini dengan kehilangan saudara kembar Anda? Yang aku rasain ya sampai sekarang masih tetap berduka, masih tetap sedih kalau mikirin dia. Aku sampai sekarang masih nggak percaya Mirna tuh nggak ada. Tiap hari aku bangun tidur, aku mikir Mirna udah nggak ada, itu kayak mimpi buat aku sih. Kayak dia hilang begitu aja. Segampang itu dia dibunuh orang tuh kayak bener itu hal yang luar biasa ya. Bisa ada orang sejahat itu ternyata tuh ada gitu loh.
nggak cuma di cerita-cerita doang, ternyata orang jahat tuh ada gitu di sini. Jadi makanya saya bilang, makanya saya ngerasa nggak aman kalau memang orang seperti itu cuma dituntut cuma 20 tahun gitu. Jadi saya nggak terima aja, dan sampai sekarang Mirna tuh masih selalu di hati aku gitu, nggak pernah hilang. Seberapa dekat Anda dengan almarhumah Mirna? Ya sangat dekat lah, seperti kakak adik. Kita berantem, berantem, terus tapi kita sayang ya seperti kakak adik aja. Oke. Kalau saudara kembar pasti masa kecilnya adalah, mungkin kita bayangkan dua sosok saudara yang selalu bersama, mungkin dengan pakaian yang selalu sama di masa kecilnya. Nah, mengalami juga seperti itu? Iya. Nah, adakah perubahan ketika mungkin memasuki masa remaja, ketika memasuki masa kuliah, adakah perubahan? Apakah semakin renggang atau malah semakin menyatu dengan Mirna? Oh, kalau perbedaan sih itu pasti ada. Kita punya teman-teman sendiri, dia punya teman-teman sendiri itu ada. Tapi kita sering kalau pergi bareng, kita juga sering kayak gitu aja sih. Tapi tetap sebagai saudara. Tetap sebagai saudara ya, bareng-bareng, iya. Jadi saya tahu teman Mirna, saya tahu kalangan dia, saya tahu teman-teman dia. Nggak mungkin saya nggak ada yang tahu. Pokoknya semua yang dekat sama dia saya tahu gitu. Oke. Kita akan bahas lagi seperti apa, seberapa dekat lagi sosok almarhumah dengan saudara kembarnya, Sandy Salihin, dan juga kita akan ulas juga seperti apa kedekatan dengan teman-teman dari almarhumah Mirna. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Arif, Mirna. Saya masih ingat, saya selalu katakan ini waktu Mirna masih remaja. Beberapa tahun yang lalu, nggak usah disebut tahunnya. Tapi Mirna pernah datang pada saya dan berkata, "Ko," dia manggil saya Ko. Suatu hari waktu saya menikah, saya mau coaching yang berkati. Kamu udah ada belum? Udah kenal belum? Belum kenal ya? Oke. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.